Presiden Amerika Serikat Joe Biden akhirnya tidak hadir dalam KTT ASEAN Amerika Serikat di Jakarta dan digantikan Wakil Presiden Kamala Harris. Pada saat yang sama, Biden bakal bertemu pemimpin Vietnam secara bilateral setelah KTT G20 di New Delhi, India. Ketidakhadiran Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Jakarta untuk berbagai pertemuan dengan pemimpin ASEAN menjadi sorotan beberapa pihak. I think it's a mistake for Biden not to go to the East Asia Summit and US-ASEAN Summit in Jakarta. And the reason is that this is seen in many ways as a litmus test of US engagement in Southeast Asia and in the region more broadly. And so when the United States doesn't send its president, it sends a signal that this just isn't a top priority for Washington. Ketidakhadiran Biden bersamaan dengan minimnya kerangka kerjasama ekonomi. Di saat Tiongkok lebih proaktif. The big issue that is really frustrating a lot of people, the United States is introduced the Indo-Pacific Economic Framework and pulled out of the Trans-Pacific Partnership. But Washington doesn't appear to have a positive trade normalization. Tapi analis lain menilai ketidakhadiran Biden bukan pertanda Amerika Serikat mengecilkan Asia Tenggara. Yes, it is unfortunate that President Biden is not going, but Vice President Harris is the number 2 in the U.S. system. So one thing to point out is that China sends their number 2. Russia sends their number 2 or number 3. Nobody complains about that. Kepada VOA, Gedung Putih juga mengatakan di bawah Presiden Biden-lah Gedung Putih menjadi tuan rumah KTT Amerika Serikat ASEAN pada 2022. Dan Biden pun telah bertemu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di sela KTT G20 di Bali akhir 2022. Tahun ini KTT G20 digelar di India mulai 9 September dan Presiden Joe Biden dijadwalkan hadir. Setelah dari New Delhi, Biden akan berkunjung ke Hanoi, ibu kota Vietnam, untuk meningkatkan hubungan kedua negara ke kemitraan komprehensif strategis. Keputusan ini pun memunculkan pertanyaan mengapa Biden ke Hanoi tapi tidak ke Jakarta. 40% pasar ASEAN itu ada di Indonesia. 40% kekuatan atau populasi ASEAN ada di Indonesia. Tapi memilih tidak berhenti dan mengirim administration yang lain lalu pergi ke Vietnam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks dealing dengan China, Vietnam itu lebih strategis dibanding Indonesia. Sementara itu ASEAN terus dirundung kebuntuan menyikapi krisis Myanmar ataupun sengketa Laut Cina Selatan. Biden memilih datang ke Hanoi daripada ke Jakarta karena datang ke Hanoi ada hal yang kemudian cukup penting untuk dibahas oleh Biden terkait dengan strategic partnership dengan Vietnam, sedangkan ke Jakarta dilihat tidak ada hal yang mendesak yang kemudian harus dibahas. Sebaliknya Presiden Tiongkok Xi Jinping akhirnya memutuskan tidak menghadiri KTT G20 di India. Absennya Xi untuk pertama kalinya dalam KTT G20 ini disesalkan Presiden Biden. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Saudara, film Indonesia karya anak Papua menorehkan prestasi setelah meraih penghargaan khusus dari sebuah festival film untuk para sineas baru. Middlebury New Filmmaker Festival mengundang para sineas yang baru pertama atau kedua kalinya memproduksi feature film. Tahun ini sebanyak 125 film terpilih dari 510 film yang mendaftarkan diri untuk berpartisipasi. Hey guys, saya berada di negara bagian Vermont, tepatnya di kota Middlebury. Dan kota ini sangat unik karena walaupun hanya penduduk 10.000 orang, tetapi ada festival New Filmmakers Festival. Di mana ini kesempatan untuk para filmmaker yang baru pertama kali atau kedua kali membuat film, menampilkan film mereka di teater-teater di sekitar kota ini. Termasuk ada juga film Indonesia tepatnya dari Papua, Orpa. Wah, Orpa mau sekolah sampai setinggi manapun, Orpa harus kembali ke dapur. Hidup itu penuh dengan pilihan apa. Kau bisa pilih untuk tinggal, menyerah, atau kau bisa pilih untuk kejar kepuasan. Film Indonesia kisah remaja putri 13 tahun dari pedalaman Papua menarik perhatian penonton Amerika di Theater Town Hall, kota Middlebury, Vermont, Amerika. Cukup sadar sih nggak mudah emang sebenarnya buat film, dan untuk orang buat film pertama itu ada beberapa I know people yang juga really good filmmaker yang punya film pertama nggak langsung travel kemana-mana juga.
And like for me to get this opportunity is it's a blessing for me. Dan ya udah, aku berusaha untuk enjoy and try to spread love aja sebenarnya. Orpa merupakan nama umum anak perempuan di Papua. Film ini mengisahkan pergolakan remaja putri Papua terhadap dominasi patriarki orang tua dan perjodohan. Meski baru pertama kali menyutradari film feature, Tio sadar tantangannya tidak mudah. Menarik sih, tertarik banget di situ. Emang passionku juga di situ, di film ya dari dulu. Dan pengen sekali buat, tapi setelah film pertamaku film pendek, dulu amatir banget. Tapi setelah itu banyak sering susah lah cari uangnya gitu, cari fundingnya. Kadang ada orang yang udah janjiin, terus tiba-tiba nggak hilang kabar apa. Terus aku akhirnya kayak dia, sana aku bilang aja, filmmaking is a very expensive hobby for me, I think. Kita juga mau make sure dari awal, pesen para produser ke Theo juga, make sure kalau Theo mau bercerita tentang Papua, pada akhirnya harus bisa dikembalikan juga ke Papua. Dan film ini kan tentang nikah muda, tentang keluarga yang kurang mensupport ya. Jadi kita bilang, Theo harus mastiin film ini nyampe lagi ke keluarga di Papua, nyampe lagi ke mama-mama di Papua. Di film festival ini, Orpa adalah penerima salah satu award khusus, ISEF Prize for Cross-Cultural Filmmaking, setelah sebelumnya terpilih dalam Bali International Film Festival. We ask each year the Bali International Film Festival to choose a film that meets our criteria. And ASEF's criteria here is that the film, either the American film that's going to Indonesia or the Indonesian film, has to have a cross-cultural theme. Middlebury New Filmmakers Festival menampilkan karya-karya sinias yang baru pertama kali atau kedua kalinya memproduksi film feature. Dan ini adalah tahun ke-9 festival film ini berlangsung. Setiap tahun, pesertanya semakin meningkat dan beragam. The ASEF Prize opens us up to these films from Indonesia, which are quite special. And we've had, over the 3 years, we've had 3 different narrative, dramatic films, all very different from one another. And I think for our audiences, it's a very revealing process for our audience to be exposed to strong cultural differences. Festival film berlangsung hampir seminggu penuh di bulan Agustus. Di kota Middlebury berpenduduk kira-kira 10.000 orang di kaki gunung Green Mountains. Selain Orpa, film Amerika berjudul Dear 13 juga menerima award ISEF Prize for Cross-Cultural Filmmaking. Film feature ini akan dipresentasikan di Bali International Film Festival bulan Mei 2024. Di akhir pemutaran film Orpa, para penonton dengan antusias melakukan tanya jawab dengan para sinias Indonesia. Sambutan tepuk tangan meriah dari penonton menutup screening film asal Papua. Dari Vermont, Ian Umar, Gandhira Pratama, VOA. Ya, dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Siang edisi hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradiopolri.co.id dan YouTube TV Radio Polri. Saya Tommy Ristanto, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi.